Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Gunawan dengan nomor NRP 20422211114. Di sini judul eh, topik dari tugas akhir yaitu pengembangan supervisory control and data acquisition untuk sistem pengendalian dan pengamanan pada proses evaporasi limbah garam Bittern. Untuk dari latar belakangnya yang pertama yaitu Bittern merupakan limbah air hasil produksi garam dapat dimanfaatkan sebagai koagulan alami karena mengandung ion magnesium, klorida, dan sulfat yang mampu bereaksi dengan Pb2+ serta partikel penyebab kekeruan dan menghasilkan endapan. Keluaran evaporator yang pertama pada pengolahan filter menjadi garam organik memiliki set point suhu 113 derajat Celcius karena untuk mengambil produk pertama yaitu MgSO4 kita harus dipanaskan hingga suhu tersebut. Setelah produk pertama diperoleh, suhu Britten perlu diturunkan hingga 45 derajat Celcius untuk mendapatkan produk garam anorganik yang kedua yaitu NaCl. Oleh karena itu, sistem ini diperlukan untuk mengontrol kedua proses tersebut pada suhu 113 derajat Celcius dan juga 45 derajat Celcius. Untuk perumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana merancang sistem pengolahan bitter menjadi garam organik yang efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana cara mengontrol pendingin dan evaporasi suhu bitter agar bisa pada suhu 113 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius secara optimal. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang telah saya citasi yang sudah saya lampirkan pada laporan, terdapat 40 jurnal lebih internasional yang telah saya citasi. Untuk yang selanjutnya adalah dasar teori mengenai kandungan bitter. Jadi ketersediaan bitter limbah dari proses produksi garam yang melimpah di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun potensinya besar untuk diproduksi menjadi pupuk MgSO4 7H2O. Hal ini memberikan produk yang baik untuk mendirikan pabrik pupuk SO4 CH2O di dalam negeri, mengingat Indonesia masih mengimpor jenis pupuk ini. Selanjutnya terdapat evaporator. Pada evaporator di sini dikontrol suhunya pada suhu 113 derajat Celcius dan juga terdapat sensor pressure dan juga terdapat kondensor untuk menurunkan temperatur dari evaporator. Selanjutnya sensor yang saya gunakan yang pertama ada sensor thermocouple tipe K, yang kedua ada fuel sensor, yang ketiga ada water level float switch, yang keempat ada pressure sensor, yang kelima ada NaCl sensor. Untuk aktuator atau fitur elemen yang saya gunakan yaitu water heater. Di water heater merupakan perangkat pemanas air yang menggunakan energi listrik untuk meningkatkan suhu air. Prinsip kerjanya didasarkan pada konversi energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas heating element yang terbuat dari bahan konduktor seperti kawat resistansi, biasanya berbahan nikel kromium. Selanjutnya ada solenoid valve yang berfungsi sebagai shutdown valve. Nah, selanjutnya ada pompa DC yang digunakan untuk memompa ke loop kondensasi. Standar yang saya gunakan berikutnya ada motor valve PSV. PSV digunakan untuk melakukan kontrol dari pressure-nya agar tidak terjadi overpressure. Selanjutnya neural network. Neural network atau jaringan software one adalah mode komputasi yang terintegrasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Model ini terdiri dari kumpulan unit sederhana yang saling terhubung, disebut neuron atau node, yang bekerja secara paralel untuk memproses informasi. Neural network digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti klasifikasi, regresi, prediksi, dan pengenalan pola.
Neural network terdiri dari tiga lapisan utama, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Selanjutnya ada fuzzy logic. Di fuzzy logic adalah metode komputasi yang menangani konsep ketidakpastian dan ketidakjelasan, berbeda dengan logika biner klasik yang hanya memiliki nilai output 0 atau 1. Fuzzy logic memungkinkan representasi nilai dalam rentang kontinu antara 0 hingga 1. Pendekatan ini memungkinkan mesin atau sistem untuk memodelkan keputusan manusia yang seringkali bersifat subjektif dan samar. Fungsi yang menentukan derajat keanggotaan suatu elemen ke dalam himpunan fuzzy. Bentuk fungsi keanggotaan yang umum digunakan ada triangular, trapezoidal, Gaussian. Misalnya metode yang pertama ada studi literatur, yang ada arsitektur sistem, jadi terdapat sensor dan aktuator yang terhubung dengan SP32, dan SP32 akan terhubung ke sebuah dashboard. Nah, selanjutnya ada perancangan proses flow diagram. Jadi di sini terdapat TEN 101 atau sebagai tangki penampung yang selanjutnya terdapat pipa yang terhubung ke evaporator, dan pipa tersebut terdapat sebuah flow transmitter dan juga motor valve. Selanjutnya pada tangki evaporator dapat pressure transmitter, pressure safety valve, heater, dan juga level transmitter. Kemudian output keluarannya terdapat sebuah pipa yang terhubung dengan kondensor, dan juga terdapat sebuah solenoid valve untuk melakukan shut ketika level sudah uh, mencapai batasnya. Kemudian pada tabung terakhir, yaitu tabung penampungan, terdapat pompa dan juga heater, temperatur transmitter, dan juga analyzer transmitter. Sedangkan untuk PNID-nya, yaitu terdapat tangki 101 sebagai tampung penampungan filter, kemudian outputnya terdapat pipa yang terhubung dengan evaporator, dikontrol berdasarkan input flow transmitter untuk mengendalikan motor valve menggunakan sinyal elektrik. Di sini juga terdapat kontrol level transmitter yang terhubung dengan level indikator kontrol. Di sini kenapa sinyal flow dan sinyal dari motor valve terhubung dengan level, karena memang fungsi dari flow dan juga motor valve berfungsi untuk mengatur dari level tangki evaporator. Di sini juga terdapat pressure transmitter dan juga pressure safety valve berfungsi untuk mengatur dari pressure-nya agar tidak terjadi overpressure. Selanjutnya output keluaran ini terdapat solenoid valve yang terhubung dengan temperatur indikator kontrol dan juga inputnya yaitu temperatur transmitter. Selanjutnya ketika proses evaporasi selesai, kemudian akan dilanjutkan kepada proses kondensasi. Pada proses kondensasi, temperatur didinginkan hingga 45 derajat Celcius, dan jika mengalami penurunan dan kenaikan akan terjadi loop. Di sini terdapat pompa dan juga heater. Selanjutnya adalah perancangan elektrik breaking. Jadi dari sini menggunakan power supply sebagai input dari relay dan juga heater. Dan juga ada beberapa aktuator seperti solenoid valve, motor valve, buzzer, dan juga pompa. Di sini kita menggunakan controller utama yaitu SP32 yang terhubung dengan relay sebagai kontak dan off. Selanjutnya ada perancangan fuzzy logic. Jadi perancangan fuzzy logic dilakukan dengan membuat tabel inference dengan menentukan kondisi sensor dan keanggotaan aktuator. Untuk keanggotaan aktuator yaitu solenoid valve
memiliki keanggotaan on dan off liter. Juga terdapat on dan off. Untuk motor valve yaitu 0%, 50%, dan juga 100%. Selanjutnya terdapat pompa yang memiliki keanggotaan on dan off. Selanjutnya ada kondisi sensor evaporator. Yang pertama ada termokopel tipe K dengan tiga kondisi, yaitu di bawah 113 derajat Celcius, 113 derajat Celcius, kurang dari 113 derajat Celcius. Level suit dengan tiga keanggotaan yaitu low, normal, dan juga high. Pressure untuk terdapat dua keanggotaan juga normal dan high. Selanjutnya ada flow dengan keanggotaan di bawah 50 liter per menit, 50 liter per menit, dan juga di bawah 50 liter per menit. Selanjutnya terdapat kondisi sensor pada kondensasi yaitu termokopul tipe K dan juga NaCl. Untuk termokopul terdapat tiga kondisi di bawah 45, 45, dan juga di atas 45 derajat Celcius. Dan selanjutnya NaCl sensor yaitu di bawah 90% dan juga di atas 90%. Selanjutnya adalah realisasi yang YouTube akan saya tampilkan pada laporan. Selanjutnya ada SP32 yang terhubung pada Mosquito pada Node-RED berbasis MQTT menggunakan broker Mosquito, dan kemudian Node-RED akan terhubung dengan dashboard untuk mengambil data dari ASP dan juga InfluxDB sebagai database untuk menyimpan data. Sebenarnya tabel inferensi facility yang saya buat terdapat beberapa kondisi. Yang pertama ada thermocouple, sensor pressure, level sensor, dan flow sensor. Di sini misalnya ketika level sensor pada kondisi low dan flow sensor di bawah 50 liter per menit, dan juga sensor pressure pada keadaan normal, thermocouple berada di bawah 13 derajat. Yang terjadi adalah heater on, move 100%, PSV close, solenoid valve close. Selanjutnya ada heater on, 100%, PSV open, dan juga solenoid valve close. Oke, selanjutnya ada hasil simulasi walkthrough. Di sini kita menggunakan walkthrough, tapi terdapat beberapa sensor yang tidak tersedia di walkthrough, sehingga saya gantikan menjadi potentiometer. Jadi level menggunakan ultrasonic, thermocouple menggunakan DS18B20, dan juga terdapat sebuah relay. Untuk kodenya telah saya lampirkan pada laporan. Di sini terdapat serial monitor hasil dari simulasi walkthrough, kemudian hasil node-RED. Di sini terdapat kode untuk file JSON dari flow node-RED-nya. Oke, di sini saya menggunakan node MQTT input yang akan mengambil data dari SP32 melalui sebuah topik, kemudian topik tersebut akan dipublish ke beberapa bridge dan juga function. Di sini function fungsinya untuk menarik data dari input ke InfluxDB. Juga ketika didebug, hasilnya seperti di gambar. Selanjutnya data yang berhasil ditarik dari node-RED akan dikirimkan ke InfluxDB untuk disimpan datanya. Sedangkan pembacaan sensor dan juga kondisi aktuator akan ditampilkan pada dashboard dalam bentuk gauge dan juga nilai. 1 berarti on,
Nol berarti off. Untuk motor valve terdapat persentase 0, 50, dan juga 100%. Selanjutnya saya akan lakukan simulasi. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari kode menggunakan library OneWire, House Temperature, dan Website Client. Di sini kita menggunakan SSID dari dan password WiFi yang tersedia pada Walkme, yaitu Walkme Quest. Sedangkan untuk MQTT server kita atur pada MQTT input yang ada di Node-RED, kita sesuaikan. Di sini kita menggunakan broker hivemq.com. Pada Node-RED juga harus kita samakan. Kemudian pada actionnya kita mau memilih untuk subscribe to single topic, maksudnya kita hanya subscribe ke satu topik. Untuk topiknya kita atur sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan UD, slash sensor, dan slash data. Kemudian untuk pin-pinnya di sini pin DSP 18 B20 pada pin 6, pin HCSR 04 pada pin 45, PH pin pada 7, flow pin pada 15, pressure 16, heater pin 20, MOV pin 35, SV pin 36, dan SV pin 37. Untuk deklarasi aktuator di sini heater kondisi awalnya aktif, MOV kondisi awalnya 50%, PSV kondisi awalnya 0%, selain valve pada kondisi mohon maaf PSV dalam kondisi mati. Oke, selanjutnya kita melakukan setup atau inisiasi dari output dan input yang kita gunakan. Di sini terdapat beberapa input, yaitu pin sensor sebagai input, aktuator sebagai output. Di sini kita melakukan set pada MQTT server pada port 1883. Kita sesuaikan pada node yaitu dengan port 1883. Kemudian kita akan melakukan uh, pengiriman data hasil pengukuran pada sensor menggunakan pilot dalam bentuk JSON, yaitu terdapat 9 pilot. Uh, untuk pilot yang pertama yaitu temperatur, kita tuliskan dalam bentuk string dan mengambil data dari temperatur C. Level kita mengambil data dari distance. pH kita mengambil data dari variabel pH value. Flow kita menggunakan variabel flow value. Pressure kita menggunakan pressure value. Ini ada heater, kita menggunakan heater. Move kita menggunakan move. PSV. SV. Oke. Untuk logikanya seperti yang udah saya buat sebelumnya pada tabel inference, kemudian dikonvert menjadi sebuah logika untuk mengatur aktuator. Oke, untuk selanjutnya cara pembuatan node-nya. Oke, untuk node untuk selanjutnya saya jelaskan mengenai pembuatan dari node-nya. Itu yang pertama tentunya kita memilih networknya, yaitu MQTT-in. Kemudian di MQTT-in kita atur
servernya dan juga topiknya sesuai dengan kode yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan server broker hfmkey.com dan juga UD sensor data, UD/sensor data. Selanjutnya, eh, oke, selanjutnya kita buat map dari setiap pembacaan sensor dan juga fungsinya. Jadi terdapat beberapa node yang akan menjadi sebuah gauge dari setiap sensor. Salah satunya yaitu dari gauge temperatur. Di sini labelnya temperatur dengan satuan Celcius. Kemudian message payloadnya yaitu pada temperatur kita sesuaikan ada pada kode di bagian pengiriman data pilot. Nah, kita sesuai dengan ini. Kalau temperatur, yang temperatur, kalau level ya level, seperti itu. Oke, terus selanjutnya di sini ada debug. Jadi ketika ini terkonek, maka akan muncul sebuah pilot. Pilotnya berupa apa, itu muncul di bagian debug. Kalau tidak ada debug ini, data yang ada di bagian debug ini tidak akan muncul. Seperti ini. Kita mendapatkan data dari uh, pilot yang setelah dikirim dari ESP32. Kemudian untuk fungsinya terdapat beberapa variabel yang telah kita sesuaikan untuk menarik data dari ESP-nya menuju InfoDB-nya. Seperti ini kita membuat variabel baru yaitu variabel temperatur yang akan mendapatkan get nilai dari temperatur dalam bentuk pilotnya ini. Kita samakan temperatur, level, flow, pressure, dan seterusnya. Kemudian ini message pilotnya untuk dikirimkan ke InfoDB-nya. Seperti itu. Kemudian di InfoDB-nya kita membuat node baru yaitu InfoDB. Kita bisa ketik di sini InfoDB. Kita pilih yang out. Oke, kemudian kita atur dari servernya. Kita menggunakan localhost 8086. Kemudian tokennya yang nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga bucket organization dan juga measurement. Oke, selanjutnya penjelasan dari InfluxDB-nya. Pertama-tama tentunya kita login dulu sesuai dengan akun yang telah kita buat. Kemudian yang pertama tentunya kita membuat sebuah load data dalam kemudian kita pilih bucket dan kita sesuaikan dengan bucket yang telah kita masukkan tadi ke Node-RED. Kalau namanya itu IoT project, di Node-RED juga kita harus masukkan bucket IoT project seperti itu. Kemudian grab, tinggal klik bucket, kemudian klik namanya terserah kita. Kemudian bagaimana cara mendapatkan tokennya? Nah, di sini bagian data terdapat fitur API token. Kita tinggal mengenerate dari API token, kemudian all access API token kita tekan, kemudian kita beri nama sesuai dengan uh, yang ada di Node-RED. Karena namanya IoT project. Kemudian akan muncul sebuah token dan token tersebut akan kita masukkan ke dalam bagian edit influx db config, kemudian kita masukkan tokennya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk selanjutnya itu pembuatan dari paket dari influx db. Kita membuat create bucket menggunakan nama sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah API dari tokens agar yang mana API ini yang akan diakses ke thread. Jadi kita membuat sebuah generate API, kemudian kita membuat all access API token,
kemudian nanti akan muncul sebuah token, kemudian token tersebut akan kita gunakan pada MQTT input. Nah, di sini, sorry. Jadi kita memasukkannya di bagian infus DB, kita tekan tombol edit, kemudian kita masukkan tokennya, seperti itu. Setelah token terbuat, kemudian kita bisa lakukan simulasi dari walkthrough-nya terlebih dahulu. Kita tekan start the simulation. Kita tunggu hingga walkthrough connect ke MQTT. Di sini wifi sudah connect. Soalnya di sini MQTT sudah connect. Selanjutnya data akan terkirim ke Node-RED. Nah, bisa dilihat. Nah, pada bentuk terlihat nilai dari sensornya. Nah, ada level pH seperti itu. Di sini juga pH level heater mouth, level heater, PSV, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita melihat apakah dashboardnya. Nah, kita melihat dari dashboard sensornya, terlihat level sudah sesuai dengan yang ada pada serial monitor di Walkthrough 39,12, sama pH-nya 9. Oke, udah sama, flow-nya udah 54, pressure-nya 33, meternya. Oke, selanjutnya aktuator solenoid valve bernilai 1, atau valve 1, safety valve 150. Dan di sini pada relaynya sesuai dengan dashboardnya, yaitu nyala semua. Oke, selanjutnya kita coba ubah nilai dari pressure sensornya. Oke, kita menunggu connect dulu ke MQTT. Oke, kita coba refresh terlebih dahulu. Oke, pressure di sini udah berubah ke 104. Sudah. Pressure-nya udah berubah ke 104. Kita rubah sensor DSP-nya. Oke, berubah seperti itu. Kemudian kita lihat di database yang telah kita buat sebelumnya pada data export. Nah, di sini kita menggunakan bucket dari IoT Project, kemudian di bagian measurement
Kita pilih IoT project, kemudian muncul dari pilihan field. Kita pilih sensor dan aktuator yang telah kita hubungkan pada node. Kita pilih flow, liter, level, water valve, pH, pressure, PSV, seal valve, temperatur, dan value-nya. Kemudian kita submit untuk melihat. Nah, di sini sudah tertampil nilai dari eh, temperatur dan lain sebagainya pada layar ini. Ini pada jam tadi, kemudian submit. Oke, ini kita pilih rata-rata. Oke, submit. Kalau kita melihat dalam bentuk tabel juga bisa. Oke, di sini ada tabel SV, PSV. Nah, ini seperti nilai 1111 atau dalam kondisi nyala, flow-nya liter, level. Nah, liter ini mati nyala, seperti itu. Oke, level ini level ya sesuai. Oh, kita submit. Kalau kita memilih 1 menit atau secara real time, kita bisa memilih 1 menit. Kita submit. Ini karena terputus dari wifi-nya. Kita sambungkan ulang. Oke, kita submit. Nah, otomatis akan muncul lagi. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.